Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai piutang wesel. Kita di sini ada piutang wesel ya. Jadi piutang wesel, sorry jurusannya jelek. Piutang wesel. Nah, di sini piutang wesel itu merupakan surat perintah bayar dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian piutang wesel itu juga bisa berupa surat perjanjian, surat janji untuk membayar. Nah, piutang wesel ini tuh ada jatuh temponya, ada tanggal jatuh temponya. Biasanya itu bisa berupa bulan, jangka waktunya itu bisa bulan atau bisa hari. Terus dia juga punya nilai nominal, punya nilai nominal, juga dia punya bunga. Nah, itu dulu yang harus kita tahu dari piutang wesel. Nah, piutang wesel ini munculnya pada saat apa sih? Jadi piutang wesel ini muncul saat perusahaan itu melakukan transaksi penjualan secara kredit maupun pembayaran piutang yang telah jatuh tempo. Itu maka akan ada piutang wesel ini. Nah, langsung aja kita bahas contoh soal di halaman 35 kalau di modul saya. Halaman 35 itu pada tanggal 25 Mei perusahaan memiliki wesel dengan nilai nominal 50 juta gitu aja ya, 50 JT. Terus bunganya atau I-nya itu 6%. Kemudian jangka waktu atau N-nya 90 hari. Nah, kalian kan kemarin pada bingung gimana caranya untuk menghitung tanggal jatuh temponya dari si piutang wesel ini. Nah, caranya yaitu kalian harus bikin garis waktu. Jadi gini, ya yang harus sih, cuman untuk memudahkan aja kita visualisasikan kayak gini. Kan ini kita mulai tanggal 25 Mei. Nah, jatuh temponya itu 90 hari setelah tanggal 25 Mei. Jadi 90 hari setelah tanggal 25 Mei itu tanggal berapa sih? Kan kalian pasti bingung. Nah, jadi kita awali dari 25 Mei di sini. 25 Mei. Nah, kita bisa hitung tuh pakai cara yang waktu itu pas SD kita pernah diajarin. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei ada di atas. Di atas ini yang tepat di tulang itu tuh dianggapnya 31 hari. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi Mei di sini sampai tanggal 31. Nah, kita tulis di sini 31 Mei. Kemudian setelah Mei, Juni di bawah,
Berarti Juninya sampai tanggal 30 Juni. Juni, Juli sampai 31. Kan tadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus balik lagi di sini. Di atas ini lagi. Di Agustus terlalu deket. Agustus di sini 31 gitu aja, Agus ya. Nah, kita bisa hitung nih. Jadi 25 Mei ke tanggal 31 Mei itu ada berapa hari? Ada 6 hari. Kemudian 31 Mei ke 30 Juni otomatis 30, ya kan? Kan start habis 31 kan 1, 2, 3 seterusnya sampai 30. Berarti kan Juni itu ada 30. Udah berapa hari nih? Ini udah ada 36 hari. Masih kurang banyak kan menuju 90 hari. Terus kita lanjutkan. 30 Juni ke 31 Juli berapa? 31 ya kan? 31 hari. Nah, di sini udah ada 67. Nah, 67 ke 90 itu kan udah deket tuh. Nggak sampai 30 kan, karena kalau 67 ditambah 30 kan berarti 97 lebih dong. Nah, kita lihat 90 dikurangi 67 berapa tuh? 67 ke 90 ada 23 ya kalau nggak salah ya, 23. Nah, berarti sejak tanggal 31 Juli 90 hari itu hanya sampai ke tanggal 23 Agustus. Jadi dia nggak sampai ke tanggal 31, cuman sampai ke 23. Karena kita cuman butuh 23 hari lagi menuju 90 hari. Gitu. Nah, sekarang akhirnya kita total deh, coba. 6, 30, 31, 23. Hasilnya pasti sama dengan 90 hari. Oke. Untuk yang menghitung harinya gitu. Terus lanjut kita setelah kita tahu jatuh temponya, berarti kan tanggal jatuh tempo apa tuh? Agustus. Oke. Terus kita menghitung nilai jatuh temponya. Setelah kita tahu tanggalnya, kan kita harus menghitung NJT-nya. NJT itu nilai saat jatuh tempo. Nah, nilai saat jatuh tempo ini menghitungnya yaitu dengan nilai nominal ditambah dengan bunga. Bunga ini bukan berarti angka yang di sini terus langsung kalian masukkan sini, enggak. Jadi tetap kita harus hitung dulu bunganya berapa. Nah, kita masukkan dulu ya nilai nominalnya 50 juta. Oke, terus kita tambah bunga. Cara menghitung bunganya yaitu tadi harinya 90 hari per 360. Kenapa 360? Karena kita di sini kan nilai tanggal jatuh temponya dihitung berdasarkan hari. Jadi kalau atasnya hari, bawahnya otomatis juga harus hari. Kenapa 360? Karena 90 hari dari 1 tahun, dari 360 hari dalam setahun dikalikan 6%, dikalikan lagi dengan 50 juta nilai nominalnya. Set. Oke. Ini
Pokoknya kalau misal ini hari, bawahnya juga harus hari. Kalau atasnya bulan, bawahnya juga bulan. Tuh, terus kita langsung pakai hasil yang ada di buku aja ya. Jadi 50, hasilnya 50.750.000 gitu. Ini untuk menghitung nilai jatuh temponya. Nah, kalau misal ada penerimaan Wessel ini, berarti kita jurnal yang harus kita buat yaitu piutang Wessel sorry kita hapus dulu aja ya perhitungannya ya. Berarti jurnalnya itu piutang Wessel sebesar nilai nominalnya tadi nih 50 juta pada penjualan, kalau itu misal penjualan. Sebesar 50 juta juga. Rupiah. Jangan lupa rupiahnya juga harus ditulis. Ini untuk jurnal saat penerimaan. Jadi ini 25 Mei. Kemudian kita juga harus bikin jurnal pada saat jatuh temponya, yaitu pada tanggal 23 Agustus tadi ya. 23 Agustus aja ya. Jadi karena 23 Agustus ini kita sudah menerima uang dari piutang Wessel kita, maka uang tersebut masuknya ke kas. Kasnya didebit karena kasnya bertambah. Jadi kasnya itu berupa total yang sudah kita hitung tadi, yaitu 50.750.000. Kemudian pendapatan bunga pendapatan bunga itu kita hitungnya selisih dari kas ini dikurangi dengan nilai nominal. Jadi pendapatan bunganya 750.000. Kemudian piutang Wessel yaitu sebesar 50 juta, sebesar nilai nominalnya. Jadi piutang Wessel itu sebenarnya simpel sih, cuman kalian mungkin akan agak ribetnya, agak keseleonya dikit itu di nyari tanggal, karena kan kalau untuk menghitung bunga itu kan kalian pasti udah bisa ya, apalagi udah ada rumusnya juga, tinggal hari per hari dikali bunganya dikali dengan nilai nominal itu doang. Nah, gimana sih kalau misal tanggal, Mbak? Jadi kalau misal kalau misal bulan, jadi misal ini ya, ini kita ganti jatuh temponya, misal kita ganti ke 3 bulan kan bisa tuh, kalau misal jatuh temponya berupa bulan, jadi 3 bulan. Kalau misal kita pakai bulan, kalau misal di soal diketahui bulan, maka tanggalnya itu sesuai dengan tanggal saat penerimaan. Jadi misal tanggal 25 Mei, 3 bulan setelah 25 Mei itu apa? Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti 3 bulan setelah tanggal 25 Mei itu tanggal berarti ini tanggal 25 Agustus.
kalau seandainya 3 bulan, kalau pakai bulan. Nah, kalau pakai bulan juga tadi perhitungan bunganya itu bukan 90, bukan ini. Bukan 3/360. Kalau 3/360 artinya kan berarti 3 hari dari 360 hari. Tapi kan kita di sini pakai 3 bulan. Berarti 3 bulan dari 12 bulan. Baru nanti dikali sama 6%-nya tadi, terus dikali sama nilai nominalnya. Gitu. Jadi kalau buat piutang Wesel ini nggak begitu ribet sih untuk awalnya ini ya. Terus kita habis ini juga ada diskonto. Jadi ini kita hapus dulu.